Bahasa Sabu atau Lihawu adalah salah satu aset yang ada di Republik ini. Untuk mengenal Lihawu, kita coba simak sekilas yang akan disampaikan oleh Om Yan, seorang yang memang penutur Lihawu, tapi bukan ahli bahasa Sabu. Biarpun sederhana, paling tidak ini menjadi informasi untuk Dohawu atau orang Sabu yang ada di mana-mana, ataupun siapa saja yang punya minat dengan bahasa daerah. Sekali lagi, orang ini bukan ahli, jadi pasti ada salahnya. Makanya, nanti kalau ada yang tidak benar, tulis saja di komentar, atau dibuat video untuk meluruskan kesalahan, sehingga pemirsa, khususnya Dohawu, tidak terkurung dalam kesalahan informasi mengenai Lihawu. Oke Om Yan, langsung saja mulai, jangan pakai tunggu lama-lama, keburu penontonnya pergi. Oh iya, mohon pengertiannya, karena Om Yan ini logatnya memang begitu, jadi saudara sekalian harus cerdas menyimak. Oke Om Yan, silahkan. Oke Bung, terima kasih untuk pengantarnya. Baiklah, saya Yan, Dohawu Paraidau, Monehiga ini channel Dohawu Paraidau, orang Sabu di rantau. Di video ini, saya mau berbagi informasi ringan mengenai Sabu. Tapi khusus video ini mengenai bahasa Sabu atau Lihawu. Kita mulai dengan mengenal huruf-huruf dalam bahasa Sabu. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, saya tidak cerdas menjelaskan, saya tidak cerdas memberikan penjelasan, tapi saya yakin saudara penonton ini pasti cerdas, memahami maksud saya, memahami saya punya penjelasan ya, begitu ya. Oke, kalau tidak kita tidak bisa lanjut ini. Begini saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Bicara mengenai bahasa Sabu atau Lihawu, sampai saat ini sepanjang yang saya tahu ya, dalam bahasa Sabu itu tidak ada aksara khusus atau semacam lambang huruf. Seperti halnya aksara Jawa, aksara Lontara di Sulawesi Selatan, Sansekerta, katakana, hiragana, kanji kalau Jepang, Hanzi, Brahmi, aksara Dewanagari, huruf Hijayah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita bicara mengenai huruf dan bunyi huruf. Nah, huruf-huruf atau aksara yang dipakai dalam dalam kosakata bahasa Sabu menggunakan huruf-huruf seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia. Alfabet bahasa Indonesia itu abjad ya, abjad bahasa Indonesia itu A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z ada 26. Hanya saja, akan tetapi, kalau dalam bahasa Sabu tidak semuanya dipakai. 26 itu tidak semuanya dipakai. Tidak ditemukan di dalam kata-kata kosakata bahasa Sabu yang asli. Hanya 19 saja. 19 yang ditemukan. Jadi artinya ada 7 yang tidak digunakan atau tidak akan ditemukan dalam kosakata bahasa Sabu yang asli. Tapi koreksi saya kalau mungkin saja saya salah. Nah, huruf-huruf yang tidak dipakai itu yang saya maksud tadi itu ada C, F, Q, S, V, X, dan Z. Nah, 7 huruf ini tidak ditemukan di dalam kosakata bahasa Sabu yang asli. Sekali lagi saya bilang yang asli, tapi bisa saja saya salah. Koreksi kalau saya salah, silakan tulis di komentar. Kalau begitu ada yang tidak asli? Bukan begitu maksudnya. Ada kosakata yang asli, ada yang saduran atau adopsi yang mungkin sudah dipakai oleh dalam pembicaraan dalam bahasa lisan, di bahasa Sabu. Begitu. Kalaupun sekarang kita temukan seperti itu adalah kata-kata yang saduran, baik dari bahasa Indonesia atau mungkin dari bahasa Inggris, dari bahasa asing. Begitu. Kemudian dari 19 yang dipakai tersebut, ya, A, B, C dan seterusnya itu, tidak termasuk C ya. Ada 4 huruf yang memiliki cara pengucapan, cara pelafalan, pronunciation-nya atau makhrajnya itu khusus. Jadi ada B, D, G, J. Nah, 4 huruf ini memiliki cara pelafalan. Jadi B itu selain yang B, beta,
apa namanya itu balok, kemudian badai seperti itu ya. Tapi ada lagi di dalam bahasa Sabu atau D. Jadi ada B, ada D. Begitu juga dengan D, atau D, atau D. Kemudian G, G, G. J juga begitu, ada J, ada Y. Nah mungkin untuk orang-orang di luar Sabu itu agak sulit mengucapkan ini. Nah ini akan dibahas di video khusus saja bagaimana melafalkan keempat huruf tersebut nanti. Karena perbedaan bunyinya nanti itu berpengaruh terhadap makna. Dan ada kata-kata yang nanti yang bisa fatal juga maknanya. Saya kira kalau yang seperti ini di bahasa lain juga ada, bukan hanya di bahasa Sabu. Mungkin di bahasa daerah lain atau bahasa bangsa lain juga ada yang kasusnya sama seperti ini. Ada satu huruf tapi perbedaan cara mengucapkannya itu, dan itu berpengaruh terhadap makna begitu. Nah, kita ambil contoh saja biar cepat saja, biar tidak terlalu panjang karena itu akan dibahas di video yang lain. Kita ambil contoh satu kalimat, boleh belo lihawu. Nah, ini adalah sebuah kata, boleh belo lihawu. Itu bukan boleh, tapi sengaja saya nanti di penulisannya itu untuk membedakan yang pengucapan, ya, pronunciation berbeda itu saya menggunakan B dan ada yang satunya dikasih H. Begitu juga dengan D. D biasa, kemudian D H ditambah H, kemudian G juga begitu, J juga begitu. Nah, ambil contoh sini, boleh belo lihawu. Jadi pengucapannya bukan boleh tapi boleh. Boleh itu artinya jangan, belo itu lupa. Jadi jangan lupa bahasa Sabu, lihawu itu bahasa Sabu. Kemudian bule do, bukan bule, bukan do, tapi bule do. Bule do itu yang artinya tidak ada. Kemudian, nah ini ada dai, berbeda. Pengucapan nanti berbeda juga maknanya. Kalau dai itu artinya tiba, sampai. Kalau dai itu tapis atau menapis. Nanti ada lagi penekanannya pas suku pertama, suku kedua. Nanti di video yang lain saja itu, karena kita batasi dulu sampai di sini supaya tidak terlalu panjang. Jadi saya kembalikan kepada pengantar tadi supaya dia menutup ini video ini. Saya mengantarkan untuk penutupnya. Dan kita ketemu lagi nanti di video yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Silakan Bung. Oke Om, terima kasih sudah memberikan sedikit pencerahan mengenai bahasa Sabu, walaupun masih belepotan dan kurang merdu. Tapi tak mengapa, yang penting ada sedikit wawasan atau insight mengenai bahasa Sabu atau lihawu, agar mereka yang di dalam darahnya mengalir darah dohawu bisa tetap ingat dengan lihawu, dohawu, raihawu, raidue donahu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sebenarnya saya mau bilang, jangan lupa, dalam bahasa Sabu, tapi lidah atau pronunciation saya tidak bisa seperti dohawu. Oke aari ina ama dohawu, jangan lupa tulis besar-besar alamat channel ini, tulis di tembok biar tidak lupa. Soalnya akan ada lagi video yang lain mengenai raihawu, dohawu, lihawu, dan lainnya.